Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Bin Sari, NIM 114210073, dan kali ini saya akan membuat video tutorial QGIS. Jadi untuk yang pertama kita akan pilih New Empty Project. Lalu selanjutnya kita akan menyesuaikan plugin atau toolbars yang ada di atas ini. Kita bisa ke bagian plugins, lalu manage and install plugins. Nah, kita ke bagian yang install. Eh, ada beberapa, di sini belum lengkap semua, jadi ada beberapa yang harus di-download. Download kita bisa ke bagian all, terus kita langsung cari aja. Nah, misalkan yang coordinate capture ini, kita bisa langsung install plugin. Sini bisa di checklist, lalu nanti akan muncul di bagian install di sebelah sini. Lalu kita bisa langsung nyocokin saja. Nah, ini kalau sudah semua bisa langsung kita close. Selanjutnya kita akan melakukan registrasi peta yang akan digunakan. Pertama kita akan ke bagian raster, lalu kita ke georeferencer. Setelah itu kita akan ke bagian file dan open raster. Sini kita akan masukkan file JPG atau file peta administrasi. Selanjutnya kita akan melakukan registrasi. Caranya adalah dengan kita klik add point di bagian atas. Lalu kita ke bagian pertemuan antara koordinat X dan Y di tiap-tiap ujung dari peta. Klik lalu kita masukin data X, Y-nya. Oke, lalu kita bisa melakukan hal yang sama ke ujung lainnya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita akan ke bagian sini, Transformation Settings. Di sini kita akan ubah target SRS-nya menjadi sesuai dengan yang sesuai dengan peta yang digunakan. Kita klik di sampingnya, lalu kita cari BGS 84 TM. Ini output rasternya juga bisa di save. Ini bisa kita langsung save di folder yang akan digunakan. Setelah itu yang bagian load in QGIS when dan ini kita cek, lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita akan start georeferencing. Nah, sampai muncul yang georeference successful, kita bisa close. Ini kita bisa save. Kita save lagi sesuai dengan foldernya. Nah, setelah ini sudah bisa. Ini adalah bentuk dari peta yang sudah terregistrasi. Selanjutnya kita akan melakukan digitasi. Jadi yang digitasi adalah batas admin, jalan, sungai, dan titik. Jadi pertama kita akan membuat digitasi batas administrasi. Pertama kita ke layer, lalu kita klik layer dan new shape file layer. Nah, di sini file name-nya kita bisa tulis, tapi jangan ditulis di sebelah sini. Kita akan tulis di bagian titik-titik supaya hasilnya ke save. Kita beri nama batas administrasi. Save. Geometry type-nya untuk batas administrasi adalah polygon. Lalu ini disesuaikan lagi sesuai uh, zona peta. Name di sini bisa kita tambahkan ke keterangan. Type-nya text data, rank 80. Lalu kalau sudah bisa kita add to field. Please. Dan setelah itu bisa langsung kita oke. Selanjutnya kita akan ke bagian tool editing ini. Nah, lalu kalau sudah kita bisa klik add polygon feature. Dan di sini kita bisa langsung plot 3 batas administrasi yang ada. Selanjutnya kalau sudah di sini kita bisa isi satu, lalu kita bisa langsung oke saja. Nah, ini petanya sudah, batas administrasinya sudah terdigitasi. Lalu selanjutnya kita akan mengklik 2 kali batas admin di sini. Lalu kita ke simbologi dan kita ke simple fill. Lalu fill style-nya kita ubah menjadi no brush. Lalu kita apply. Oh ya, sebelumnya stroke white-nya ini bisa kita ubah. Kita tekan saja agar outline-nya kelihatan. Ini stroke color atau warna garis outline-nya bisa disesuaikan juga.
Oke, lalu apply seperti ini. Selanjutnya kita akan membagi wilayah ini menjadi tiga. Atau membagi poligonnya, kita bisa ke bagian edit, lalu edit geometry, dan split feature. Sini kita bisa langsung mulai. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sekiranya mungkin ingin memperbaiki garis-garis yang telah dibuat, mungkin garisnya kurang rapi atau kurang bagus seperti ini, bisa kita menggunakan toolbar edit. Kita ke edit dulu, baru edit geometry. Lalu di sini ada reshape feature. Bisa diklik, lalu kita tinggal memperbaiki seperti ini. Nah, misalkan kalau sudah seperti ini, bisa kita save layer edit di bagian sini. Setelah ini kita akan melakukan digitasi jalan. Sama seperti sebelumnya, kita akan ke bagian layer, create layer, new shape file layer. File name-nya sama seperti tadi, kita klik yang bagian titik 3. Nah, save. Untuk geometry type-nya kita pakai yang line string. Ini disesuaikan juga. M-nya kita tambah keterangan, text data, dan length 80, lalu kita add to field. Please. Oke. Nah, untuk membuat jalannya kita ke bagian toggle editing lagi. Setelah itu di sini ada add line feature. Kita bisa ngeplot jalannya. Nah, kalau sudah di ID ini kita bisa isi satu dengan keterangan sesuai jalannya itu jalan kolektor. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk jalan arterinya. Ke sini. Ini kita bisa kasih nomor 2 dengan keterangan jalan-jalan arteri. Kita klik OK. Nah, ini plot jalan sudah selesai. Kita kalau sudah selesai bisa langsung kita save layer edit sini. Untuk jalannya kita bisa um, tebelin warnanya atau mengubah warna. Klik 2 kali di bagian jalan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama untuk melakukan um, sungai dan titik. Untuk sungai ini akan menggunakan line string lagi. Oke, kita akan toggle editing, lalu add line feature. Di sini bisa kita kasih nomor 1, lalu dengan keterangan misalkan sungai tersebut merupakan sungai musiman. Kita oke. Untuk yang kedua, kita bisa kasih nomor 2 dan kita tulis sebagai sungai. Kita oke. Setelah selesai plot sungai, kita akan save. Selanjutnya kita akan langsung ke bagian titik. Kita edit, kita ke layer, save file. Kita kasih nama titik lagi. Di sini geometry type-nya adalah point. Oke. Kita toggle editing lagi dan kita add point feature. Kita bisa melakukan plot atau digitasi titik karena di sini tidak ada titik, jadi saya akan gunakan untuk keterangan kecamatannya. Kita akan klik 1 dan kita beri keterangan kecamatan. Kalau sudah seperti ini, kita bisa save layer edits.
Nah, selanjutnya kita akan ke bagian batas administrasi. Lalu kita klik Open Attribute Table. Nah, di sini ada tulisan ID dan keterangan. Di sini kita akan ubah keterangannya menjadi keterangan yang sesuai dengan penggunaan pemukimannya, sesuai dengan penggunaan lahannya. Sebelumnya kita bisa pencet toggle editing mode ini. Kalau misalnya tidak bisa, kita pencet ini. Lalu ini bisa langsung diganti saja. Yang kira-kira seperti ini, kita akan save edit. Ya, kita bisa close. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simbologi. Jadi di batas admin ini bisa klik kanan lagi, lalu kita ke properties, atau diklik 2 kali juga bisa. Kita ke bagian simbologi, lalu di bagian simbol-simbol ini kita ke bagian categorize. Setelah itu value-nya adalah keterangan, lalu di sini bisa kita klasifikasi. Nah, di sini udah muncul ada kebun, ladang, dan pemukiman. Kita bisa langsung klik 2 kali di bagian simbol. Nah, di sini ada beberapa keterangan. Nah, tapi kita akan menyesuaikannya dengan simbol RBI untuk keterangannya. Jadi kita ke Style Manager, kita import, export, lalu kita import item. Ini adalah file, lalu kita di bagian sini kita akan cari file simbol RBI. Nah, ini kita akan masukkan simbol RBI yang XML files. Nah, em, di bagian ini kita select all, lalu kita import. Nah, lalu kita yes to all. Nah, kalau sudah, bisa kita langsung cek di bagian sini. Nah, ini udah ada, kita bisa cek di sini simbol RBI. Nah, ini udah ada semuanya simbol RBI-nya dan kita tinggal masukin sesuai dengan eh, penggunaan lahannya. Kalau sudah, bisa kita langsung apply lalu oke. Nah, seperti ini. Lalu kita akan juga melakukan simbologi terhadap jalan, sungai, dan titik. Nah, untuk simbologi jalan hampir sama caranya. Kita bisa langsung klik kanan atau bisa klik 2 kali langsung bagian jalan. Lalu kita ke simbologi. Kita ke bagian categorize. Kita ke value keterangan lalu classify. Nah, di sini ada jalan arteri dan jalan kolektor. Kita bisa langsung sesuaikan saja sama simbol RBI. Nah, ini kita apply lalu kita oke. Seperti ini. Lalu di bagian sungai juga sama. Untuk bagian sungai kita juga ke bagian categorize. Lalu kita ke bagian keterangan dan classify. Di sini ada sungai biasa dan sungai musiman. Kita bisa start apply. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu selanjutnya kita juga akan melakukan simbologi dan labeling pada titik. Dan di sini eh, dari simbol RBI-nya sendiri ada beberapa titik, cuman karena eh, titik yang saya gunakan merupakan untuk keterangan kecamatan, jadi kita pakai titik yang biasa saja. Kita bisa ke categorize lagi, classify, oh maaf, kita ke value, lalu keterangan, lalu classify. Nah, di sini udah ada, kita bisa sesuaikan saja warnanya. Nah, kalau sudah bisa kita apply, oke. Nah, untuk titik ini kita akan melakukan labeling. Jadi kita klik 2 kali lagi, lalu kita ke bagian labels, kita ke single labels. Nah, di sini kita bisa langsung ubah aja seperti ini contohnya teksnya kita ubah ke Times New Roman. Eh, ubah ke Times New Roman dengan size 10, lalu kita ke bagian buffer. Di sini draw text buffer ini bisa kita checklist. Lalu kita ke eh, placement. Di sini placementnya kita ubah ke around point. Lalu kita bisa apply dan kita cek oke. Nah, ini sudah selesai. Oh ya, jadi. Nah, seperti ini sudah sampai labeling. Selanjutnya kita akan membuat eh, memasukkan data kontur. Yang pertama caranya adalah kita akan membuka Open Data Source Manager. Lalu kita ke bagian vektor. Di bagian vektor dataset, ini kita buka file kontur yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, kita masukin yang ini. Lalu bisa langsung kita add. Kita close saja. Nah, ini udah ada konturnya. Lalu selanjutnya kita akan mengklip si kontur ini sesuai dengan data administrasi. Oke, selanjutnya kita akan mengklip bagian kontur ini. Caranya adalah kita ke vektor, lalu ke geoprocessing tool. Di sini ada klip. Nah, input layernya adalah kontur, overlay-nya adalah batas administrasi, dan di sini kita bisa klik lalu save to file. Sini kita bisa masukkan kontur. Nah, kita save. Oke, kita bisa run aja. Nah, ini udah selesai. Lalu bisa kita close. Dan kontur IK15 ini bisa kita uncheck. Nah, nanti akan keluar si kontur dari batas yang ada dalam batas administrasi ini. Lalu kalau sudah, kita bisa uncheck dulu yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan eh, labeling untuk konturnya. Sebelumnya kita akan ke flip kontur di bagian sini, kita akan klik kanan terlebih dahulu. Lalu kita open attribute table. Nah, di sini ada keterangan elevasi dan eh, nama-namanya.
Oke, selanjutnya kita akan ke bagian toggle editing ini. Lalu selanjutnya kita akan em, new field. Nah, di sini kita bisa kasih nama Ika, ininya integer, lalu kita oke. Nah, selanjutnya kalau udah kita bisa ke select feature using an expression di sini. Nah, kita akan eh, pilih field and value, klik 2 kali di elevation, lalu kita ke operator. Di sini ada persen. Nah, terus kita akan masukin secara manual nilai kontur kita tadi, ya lalu dikali 4. Tadi 15. Ya, tadi 15 kita kali 4 itu berarti 60. Jadi kita masukin 60 sini. Nah, kalau sudah kita ke select features. Nah, lalu kita close. Nah, ini lalu selanjutnya kita akan masukkan satu. Lalu update selected. Nah, ini sudah terganti semua. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan mengganti yang ini, yang masih kosong-kosong. Kita menggunakan invert selection. Nah, di sini kita ganti menjadi 0 dan kita update selected lagi. Nah, lalu kita diselect. Nah, selanjutnya kita bisa langsung klik contour ini, kita klik 2 kali, dan kita ke bagian labels. Nah, ini no labelsnya kita ubah menjadi rule based label. Nah, selanjutnya kita ke tanda plus ini, dan kita akan masukkan ini description-nya sebagai Ika. Eh, ini kita klik. Nah, di sini kita masukin rumus lagi. Ini Ika sama dengan kita all unique value. Di sini kita klik satu, lalu oke. Nah, di sini kita ada bagian teks. Ini kita ubah dulu menjadi Times New Roman. Lalu 10, lalu di bagian buffer ini kita checklist. Lalu placement-nya kita ke curve. Nah, udah, lalu kita oke. Nah, ini sudah ada. Lalu selanjutnya kita akan ke simbologi. Kita ke kategoris. Dan kolom ini kita ganti ke IKA dan classify. Nah, di sini ada 0 dan 1. Nah, kita ubah 0 ini menjadi warna oranye. Kita ke simple line. Color-nya kita ubah. Nah, ini kita oke. Setelah itu kita langsung apply aja. Lalu oke. Nah, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Oke, di batas administrasi ini kita bisa hilangin dulu ya filenya untuk. Nah, kira-kira nanti seperti ini. Jadi dan ini merupakan hasil dari pembuatan konturnya. Ini bisa di save. Kita ke bagian project. Lalu kita ke save as. Save. Cara 7. Nah, ini merupakan hasil dari em, konturnya tadi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.